Shalom, kembali saya akan membawa kesaksian berdasarkan firman Tuhan di dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Dialah Bapa, hamba-Mu akan membawa kesaksian firman-Mu, dan siapapun yang mengikuti kesaksian firman ini Tuhan, mereka akan hidup, mereka akan bersukacita, mereka akan berkenan kepadamu karena mereka melakukan apa yang Engkau inginkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita perhatikan satu statement yang mengatakan dalam ayat 11 Yehezkiel 33 tadi. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik itu, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Mari kita perhatikan. Sesungguhnya Tuhan itu begitu baik. Tuhan tidak menginginkan umat ciptaannya itu binasa, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan bukan berarti kompromi dengan segala kejahatan yang dilakukan oleh orang fasik, saudara-saudaraku. Tuhan memberi kesempatan besar bagi orang-orang fasik untuk merubah kelakuan, untuk pantai atau kemana, pokoknya dia tidak mau menerima tamu datang untuk beribadah. Saya sedih, pendeta. Saya ingin didoakan agar supaya suami saya berubah. Saya katakan, bisa saya mendoakan, yang menentukan Tuhan. Tetapi saya ingin tahu isi hati Bapak itu sendiri. Saya datang lihat kondisinya memang sangat parah. Dia tidak bisa, tidak berdaya sama sekali. Saya tanya, bagaimana Bapak? Aduh pendeta, saya sengsara. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah ingin sembuh?
Ya pendeta, saya ingin sembuh. Apakah bisa berjanji sebelum saya doakan? Ya, saya mau semua asalkan saya sembuh. Kemudian saya katakan, menurut keterangan orang tua, ibu yang melahirkan kau dan istri, bahwa engkau suka berjudi. Benar pendeta, benar, saya suka berjudi. Suka mabuk. Ya, suka minum minuman keras. Apakah bisa berhenti? Bisa pendeta. Harus sungguh-sungguh berhenti. Karena ini berjanji bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan setelah didoakan nanti. Ingat, istrimu masih sangat muda dan kau tidak berdaya seperti ini. Mau bilang apa kalau dia kawin lagi? Saya katakan demikian agar supaya dia mengerti bahwa berharganya hidup selama ini yang telah dia sia-siakan. Dia menangis karena dia menderita sekali, karena dia tidak berdaya. Tuhan menginginkan agar supaya orang fasik itu hidup, bukan mati. Dia ingin hidup, menginginkan umatnya hidup, bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi hidup juga dalam kehidupan yang kekal. Sebab apa saudara-saudaraku? Jikalau mereka tidak bertobat, pastilah, ya mungkin di dunia ini dia senang, dia hidup mewah, dia hidup tidak berkekurangan apa-apa. Mungkin dia tidak membutuhkan orang lain, karena segalanya ada padanya. Tetapi setelah dia mati, saudara-saudaraku, itu yang terpenting. Sehingga Tuhan menginginkan agar supaya terjadi pertobatan, agar supaya terjadi perubahan kelakuan. Sangat tidak mudah, saudara-saudaraku, tapi harus kita lakukan. Merebut jiwa-jiwa yang menuju ke api siksaan itu. Merebut orang-orang fasik agar supaya mereka dalam jalan pertobatan. Tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah, saudara-saudaraku. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Itulah misi gereja yang selama ini. Mengapa harus hadir? Mengapa harus ada di tengah-tengah orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang membuat berbagai kejahatan, tetapi mereka harus berhenti untuk melakukan kejahatan dan berbalik kepada Tuhan. Kalau kita bernubuat atau menyampaikan firman di tengah-tengah orang,
yang suka membuat kejahatan, saudara-saudaraku, apa risikonya? Nyawa kita pun terancam. Tetapi kesanalah kita diutus sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang percaya untuk membawa terang kepada mereka, untuk merebut mereka agar supaya mereka sadar, agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan itu lagi. Yehezkiel adalah nabi yang besar. Yehezkiel nabi yang paling keras, berhadapan dengan umat yang paling tegar tengkuk untuk menyerukan seruan pertobatan. Tuhan memberikan ultimatum kepadanya. Jikalau dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu menyerukan seruan pertobatan atau menegur orang yang salah, itu berbalik dari kesalahannya, taruhannya adalah nyawa daripada nabi itu sendiri, yaitu Yehezkiel. Ini memang betul-betul dilema bagi seorang hamba Tuhan. Menegur orang yang berbuat jahat, sangat jahat. Tetapi itu harus dilakukan oleh Nabi Yehezkiel, yaitu berada di tengah-tengah umat yang tegar tengkuk, umat yang terancam binasa, kemudian harus berhasil untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang tegar tengkuk seperti itu. Yehezkiel harus menyerukan seruan pertobatan di tengah-tengah umat yang harus binasa sebenarnya, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan agar supaya mereka diselamatkan. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah dan tidak gampang, saudara-saudaraku. Tetapi Yehezkiel harus melakukannya, karena nyawanya sendiri juga terancam. Dia tidak akan dibenarkan oleh Tuhan kalau tidak menegur, kalau tidak membuat orang itu bertobat. Jika orang yang ditegurnya itu bertobat, maka nyawa nabi itu selamat, juga nyawa orang itu selamat. Tetapi kalau dia menolak untuk memberi pemberitaan pertobatan, dan orang yang fasik itu binasa, ya, karena tidak diberitakan kabar pertobatan, maka Tuhan akan menuntut itu nyawa orang itu kepada Nabi Yehezkiel. Wah, sangat berat, saudara-saudaraku, luar biasa beratnya. Tetapi itulah yang harus dilakukan oleh Nabi Yehezkiel saat itu. Sangat tidak mudah, tetapi itu harus dilakukannya sebagai hamba Tuhan yang takut binasa dan sangat mengasihi umat. Saya hanya mengatakan dan mengingatkan kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan atau siapa saja yang melayani Tuhan Yesus, karena nama Tuhan Yesus, karena kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, mengalami banyak tantangan, mengalami aniaya hati, bahkan mungkin terancam nyawanya. Yakin dan percaya, semuanya itu tidak sia-sia. Tuhan akan menggantikan semuanya dengan hal yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Karena itu tetap kuat, tetap melayak, tetap menyerukan seruan pertobatan, walaupun mungkin yang mendengarnya tidak suka, walaupun yang mendengarkan seruan pertobatan itu menjadi marah, menjadi tersinggung, tetapi kebenaran tetap harus disampaikan. Biarlah kekuatan firman itu sendiri, ketika kita berdoa, Roh Kudus juga akan menolong saya dan saudara-saudara sebagai hamba Tuhan untuk merebut jiwa-jiwa yang terancam menuju ke api neraka itu di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus Kristus, semuanya itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tetapi kita akan berhasil karena kekuatan Tuhan Yesus, karena kekuatan nama Yesus itu ada di dalam hatiku dan di dalam hatimu, melekat di sana. Karena nama itu bukan sembarang nama, tetapi nama itu penuh dengan kuasa yang dahsyat.
Tetap setia melayani Tuhan Yesus. Tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah mundur, sekalipun banyak tantangan. Jangan pernah mundur, karena orang yang mundur, orang yang mengundurkan diri, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mari tetap semangat menyelesaikan tugas sampai selesai, sehingga kita tidak punya hutang apapun di mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, terus berdoa. Berdoalah terus merebut jiwa-jiwa itu. Maka ketika kita menang dengan jiwa-jiwa itu yang terancam binasa, menjadi jiwa-jiwa yang diberi kekuatan kemenangan di tangan Tuhan. Ketika kita mendapatkan jiwa-jiwa itu yang terancam binasa menuju ke jalan Tuhan dan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, disitulah terjadi sukacita yang luar biasa. Disitulah kemenangan yang luar biasa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati dan melindungi kita sekalian dimanapun saudara-saudara berada saat ini, apapun yang sudah saudara hadapi, karena nama Tuhan. Yakin dan percaya ada malaikat Tuhan, ada pasukannya bersenjata lengkap untuk menjaga, melindungi saya dan saudara-saudara siang dan malam, kemanapun kita pergi dan berada. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.